syarat untuk IHSG bisa kembali rebound dan juga closing dengan hijau dengan bagus ya, bukan cuma hijaunya bohong-bohongan seperti yang ini. Syaratnya itu cuma satu, teman-teman lihat ya, harus inflow-nya kita melihat ini harus mulai meredah ya. Yang pertama meredah, nggak usah positif dulu nggak apa-apa, tapi inflow-nya mulai meredah. Halo, kita langsung aja untuk update dari IHSG ya. Kita akan coba cek untuk pergerakan IHSG. Ada beberapa hal yang terjadi setelah market open di hari Selasa kemarin. Jadi kita akan langsung coba cek untuk daily close ya. Daily close kemarin it's not good seperti yang sudah kita sampaikan di live streaming kemarin, minus 8% ya, 7,9, akhirnya close dalam keadaan merah, gap down ya. Tapi di chart di sini tidak menunjukkan gap down. Kalau teman-teman lihat di trading view itu lebih kelihatan ya, kita ada gap down ke bawah karena memang sekali open langsung ARB minus 9%. Jadi not a good sign, apalagi kalau kita lihat dari flow di kemarin itu kita minusnya besar sekali ya, minus 3,7 3,8 T ya, 3,7 triliun, dan most likely 3 triliunnya itu datang dari BCA, Bank Mandiri dan juga BBRI. Jadi didominasi oleh banking, big banks. Kemarin big banks-nya rebound ya, tapi reboundnya dari spekulan ya, bukan dari big player. Big player-nya malah outflow kemarin ya, kita lihat dari net flow-nya outflow malah kemarin. Jadi hati-hati buat teman-teman. Kemarin juga sudah saya infokan banyak ya, ketika market merah tapi big bank-nya hijau, dia recover. Yang saya khawatirkan itu satu, yang entry cuma spekulan-spekulan, dan hari ini ketika flow-nya tidak sebesar kemarin dan juga pembeliannya tidak sebanyak kemarin, hari ini bisa merah untuk IHSG-nya. Karena kemarin hijau itu ditopang oleh spekulan-spekulan yang mencoba buy the bottom, buy the dip ya. Seperti BBCA misalnya, teman-teman bisa coba cek. BBCA kemarin itu hijau dari bottom, hijaunya sekitar sempat 10% ya, 9-10%, lalu closingnya sekitar 7%. Hari ini pun hijau, tapi teman-teman lihat ya, untuk flow kemarin aja kita minus 800 miliar untuk net outflow-nya gitu. Teman-teman coba cek proxy-nya untuk kemarin. Nah, kita big distribusi, yang buang siapa? Ya big player, yang entry siapa? Retail mayoritas seperti biasa. Jadi menurut saya masih belum kondusif situasinya, penurunan masih bisa berlanjut lagi. Sampai kapan? Saya ingin berikan satu guidance ya buat teman-teman. Syarat untuk IHSG bisa kembali rebound dan juga closing dengan hijau dengan bagus ya, bukan cuma hijaunya bohong-bohongan seperti yang ini. Syaratnya itu cuma satu, teman-teman lihat ya, harus inflow-nya kita melihat ini harus mulai meredah ya. Yang pertama meredah, nggak usah positif dulu nggak apa-apa, tapi inflow-nya mulai meredah. Nggak outflow terus-terusan setiap hari. Di sini kita lihat ada peningkatan tren ya, outflow, peningkatan tren secara outflow. Di sini juga ada peningkatan tren setelah inflow 3 hari, kita outflow-nya dihajar 3 triliun dalam 1 hari. Jadi yang pertama itu harus steady dulu. Steady seperti ini nggak masalah, biarkan dia konsolidasi dulu di area support. Setelah itu pelan-pelan nanti kita akan hopefully kita bisa inflow lagi pelan-pelan. Tapi meskipun kita belum inflow lagi ya, belum hijau untuk forenya, belum belanja lagi, at least mereka sudah mulai pelan-pelan untuk memberhentikan ya aksi buang mereka. Apalagi kalau misalnya fund dari aktifan ya sudah mulai akumulasi lagi ya, ini mulai ada potensi kita bisa recover untuk rebound kembali naik ke atas seperti itu. Untuk support kita yang paling penting di 6.000 dan 5.800 ini masih menjadi support kita yang paling krusial untuk saat ini. Jadi teman-teman bisa catat ya, simpel sekali untuk cara kita melihat bagaimana IHSG ini bisa mendapatkan bottoming. Syaratnya yang pertama mungkin dari chart pattern, itu biasa ya, chart pattern itu agak nggak valid ya, jadi kita harus menunggu close dulu baru kita bisa kelihatan. Yang kedua ya tadi itu, teman-teman bisa lihat untuk flow-nya ya, terutama di big banks itu harus berhenti dulu untuk outflow-nya. Kalau outflow-nya terlalu besar ya, siapa yang mau beli? Retail kita nggak punya kemampuan finansial sebegitu besarnya untuk bisa entry di market. Jadi teman-teman harus melihat juga realistis ya, jangan sembarangan untuk buy the bottom ya. Di sini bilang bottom, nanti di sini bilang bottom, di sini bottom, di sini juga bottom. Lah bottomnya di mana kok turun terus ke bawah? Nah itu kan juga nggak realistis juga menurut saya. Tapi teman-teman bisa menggunakan indikator yang sudah kita berikan. Semoga indikator tersebut bisa segera valid dan segera bisa terrealisasi seperti itu. Jadi menurut saya untuk IHSG sekarang ini masih dalam posisi yang sangat tertekan sama dengan indeks global yang lainnya. Tinggal nanti bagaimana pemerintah kita intervensi juga terhadap bursa kita ya. Dan juga terutama dari USD IDR itu juga harus segera diintervensi, tidak boleh lebih lama berada di area 17.000, harus segera ditekan di bawah di area 17.000 seperti itu. Karena memang area normal kita untuk bermain USD itu sekitar
kalau saya lihat tahun ini sekitar 15 sampai 16 itu harusnya sudah maksimal 16.000. Nah, ini sempat ada overlap ya, dia ke 17.000, jadi agak-agak ngeri dan agak menakutkan juga seperti itu. Nanti report dari, biasanya saya buat report ya untuk market kita, untuk IHSG, report monthly. Teman-teman yang join di Discord bisa coba nanti cek ya di bagian report monthly-nya, nanti akan saya update. Saya masih proses untuk membuat untuk reportnya. Jadi ada beberapa indikator penting yang bisa teman-teman perhatikan untuk market kita di Indonesia secara keseluruhan. Biasanya saya akan bandingkan dengan beberapa indeks juga yang ada di luar negeri, seperti itu. Jadi itu aja update kita untuk hari ini, belum banyak perubahan. Saya ingin update yang terbaru dari IHSG kita yang kemarin ya, jadi cuma sekilas update aja. Untuk saham-saham saya kira nggak terlalu banyak yang bisa kita bahas ya, jadi saya masih hold dulu, belum banyak bahas saham karena masih belum liquid ya, belum valid juga kalau kita bahas untuk bottoming sekarang, karena sekarang masih ada potensi untuk melanjutkan penurunannya untuk semua market, bukan cuma di banking aja, seperti itu. Jadi itu aja, hopefully teman-teman bisa dapat untuk idenya. Kita nanti akan bertemu lagi mungkin di live streaming berikutnya. Thank you semua dan bye-bye.